Di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, aku mau kasih rekomendasi buku yang menghangatkan. Selain itu, ceritanya sangat sederhana, konfliknya tidak ribet, tokohnya tidak banyak, tapi tetap banyak petua hidup yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Aku pinjam di perpustakaan daerah Bekasi. Nah, Pasta Kacang Merah ini sendiri menceritakan tentang Sentaro, seorang laki-laki penjual dorayaki di Doraharo. Hidupnya itu sebenarnya cukup malang karena dia merasa sendirian, tidak punya keluarga, tidak punya pasangan, tidak punya hal-hal yang bisa dia banggakan gitu. Suatu hari ada seorang nenek-nenek berusia 70 tahun yang berdiri di bawah pohon sakura di depan tokonya. Kemudian dia bertanya kepada Sentaro, apakah ada pekerjaan di tempat ini? Sentaro lalu menjawabnya, ada, tapi aku tidak bisa membayarmu dengan mahal, kira-kira seperti itu. Nah, nenek yang bernama Toko ini akhirnya mengiyakan, dan mereka pun akhirnya bekerja sama di toko itu. Perlahan-lahan, Sentaro berubah hidupnya setelah bertemu dengan Tokue, di mana akhirnya Tokue mengajarkan Sentaro untuk membuat pasta kacang merah dengan baik dan benar, dan penuh cinta. Yalah. Namun sayangnya kehadiran Tokue ini ternyata tidak disukai oleh pemilik toko. Karena apa? Karena Tokue tidak sempurna, dimana jari-jarinya itu ada bentuknya aneh dan dia tinggal di sanitarium. Membaca ini jujur nangis 4 kali, 3 kali kayaknya, di pertengahan, di akhir, dan kayak ngerasa harusnya Tokue bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari ini. Namun endingnya cukup sangat realistis dan tidak memaksakan harus bahagia gitu kan, karena kebahagiaan pun juga bisa kita ciptakan sendiri. Salah satu hal yang paling membekas di aku yaitu suratnya Tokue untuk Sentaro seperti ini. Orang-orang yang tidak mau tahu bahwa aku tidak bersalah dan terkadang hal itu membuat hatiku remuk. Terkadang aku berpikir keras, bertanya-tanya mengapa harus seperti ini. Semestinya aku menyampaikan hal-hal ini padamu. Namun yang harus kau dan aku lakukan sekarang adalah melewati rintangan tersebut. Tidak ada gunanya mengeluh. Kau harus melewati cobaan ini sebagai perajin wagashi. Aku yakin kau bisa menyempurnakan dorayaki dengan kekhasanmu sendiri. Jadi ini buku terbaik yang sudah aku baca di bulan Agustus. Kalian tertarik membaca bukunya atau kalian punya rekomendasi yang mirip-mirip dengan ini, boleh kasih tahu di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Dadah.